Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili kelompok 4 dengan anggota Anisya Cahyani Fitri, Ima Erviliana, Lalita Faiza Anatriska, saya sendiri Linda Nurfitria dan Mila Adisti. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yakni tentang ekonomi untuk kesejahteraan umat. Dalam judul yang kami pilih ini, terdapat 6 poin penting yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, yakni prinsip ekonomi Islam. Yang kedua, respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Yang ketiga, hukum bunga bank. Yang keempat, etika dalam bekerja. Yang kelima, etos kerja Islami. Dan yang terakhir adalah kemandirian hidup. Ekonomi untuk kesejahteraan umat. Yang pertama, prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Respon Islam terhadap transaksi ekonomi modern sebaiknya terlebih dahulu kita pahami jenis transaksi keuangan dalam ekonomi Islam untuk mendasari penetapan hukum transaksi tersebut. Yang ketiga, hukum bunga bank. Islam telah melarang riba atau unsur atau bunga. Yang keempat, etika dalam bekerja. Etika kerja Islam merupakan etika kerja yang bersumber pada syariah dengan mendedikasikan pekerjaan sebagai sebuah ibadah dan kebijakan dalam hidup. Yang kelima, etos kerja Islami. Etos kerja Islami bisa diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan menggerakkan seluruh aset pikiran, zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menetapkan arti dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus menundukkan dunia dan menempatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik. Yang keenam, kemandirian hidup. Kemandirian hidup adalah usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orang tua atau untuk mengejarkan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa adanya ketergantungan pada orang lain. Adanya kebebasan mengambil inisiatif untuk mengatur kebutuhan sendiri dan mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Prinsip ekonomi Islam. Secara umum, prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi 3 bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan oleh 5 nilai universal yang meliputi tauhid, keimanan, keadilan, nubuwah kenabian, khilafah pemerintah, dan ma'ad hasil. Dari kelima nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu kepemimpinan multijenis, multi-ownership, kebebasan bertindak atau berusaha, freedom to act, serta keadilan sosial, social justice. Multi-type ownership, kepemilikan multijenis, merupakan turunan dari nilai tauhid dan Isa mengaku kepemilikan pribadi, negara maupun kepemilikan campuran, namun pemilik primer tetap Allah Subhanahu wa taala. Freedom to act, kebebasan bertindak atau berusaha, merupakan turunan dari nilai nubuwah, dan khilafah. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuamalah. Social justice, keadilan sosial, merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas sepenuhnya kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kaya dan miskin. Terkait respon Islam terhadap transaksi ekonomi modern, sebaiknya terlebih dahulu kita pahami jenis transaksi keuangan dalam ekonomi Islam. Contoh jenis transaksi dan kerjasama dalam ekonomi Islam yaitu syirkah atau kerjasama, mudorabah bagi hasil, murabahah atau jual beli bersifat amanah, transaksi kafalah atau demamah atau yang sering kita sebut jaminan, rani itu gadai, walah itu pemindahan hutang, dan wadiyah atau titipan, yang terakhir wakalah atau pemberian kuasa. Terkait dengan transaksi ekonomi modern, aktivitas jual beli yang sering dilakukan masyarakat adalah jual beli online.
Menurut makna bahasa, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain. Sedangkan menurut istilah hukum fikih, jual beli bermakna memberikan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan mengganti atas izin syariat. Syarat sah jual beli menurut Islam, yang pertama timbangan yang jelas, dua barang dan harga yang jelas, tiga mempunyai tempo tangguh, yang terakhir ridho kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalani. Yang selanjutnya hukum bunga bank. Islam telah melarang riba atau unsur atau yang sering kita sebut dengan bunga. Di dalam sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada izin untuk mencari kekayaan atau nafkah melalui bunga. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang bunga contohnya yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapat keberuntungan. Terkait dengan hukum bunga bank, perlu juga kita amati dari hasil Batsul Masail yang diprakarsai organisasi Nadatul Ulama atau NU dan Majelis Tarjih yang diprakarsai organisasi Muhammadiyah. Ketetapan ini berdasarkan kafalah yang dijelaskan pertama dengan alasan jika yang ditanggung berupa harta dan syarat kompensasi berupa harta atau mal, maka termasuk kategori al-qardu jara naf'an al-qardi. Yang kedua, boleh dengan alasan jika pihak bank dianggap sebagai wakil kafalah bil ujrah dari pihak nasabah, sehingga pihak bank berhak mendapatkan upah dengan syarat upah tersebut tidak memberatkan pihak nasabah atau ad-afan mudha'afah. Etika dalam bekerja. Ada sejumlah indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur etika kerja dalam Islam, yaitu yang pertama adalah kemalasan adalah musuh Islam. Kedua, mendedikasikan diri pada pekerjaan merupakan kebajikan. Yang ketiga, bekerja dengan baik akan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, bersikap adil dan bijak di lingkungan kerja dibutuhkan untuk kesejahteraan bersama. Yang kelima, dalam bekerja, seseorang harus melakukan pekerjaan secara maksimal. Yang keenam, hasil dari sebuah pekerjaan bukanlah tujuan akhir, akan tetapi juga untuk mengembangkan diri dan berhubungan sosial. Yang ketujuh, hidup tidak bermakna tanpa kerja. Yang kedelapan, menganggur dan membuang-buang waktu adalah perilaku yang kurang baik. Yang kesembilan, kreativitas dalam bekerja adalah sumber kebahagiaan dan prestasi. Yang kesepuluh, pekerjaan memberikan kesempatan seseorang untuk hidup mandiri. Yang kesebelas adalah seseorang harus selalu kerja keras untuk memenuhi tanggung jawab. Dan yang terakhir itu ke-12, Islam menilai pekerjaan yang dilakukan berdasarkan niat dan bukan dari hasil pekerjaan. Selanjutnya yakni etos kerja Islami. Yang membedakan semangat kerja dalam Islam adalah kaitannya dengan nilai serta cara meraih tujuannya. Bagi seorang muslim, bekerja merupakan kewajiban yang hakiki dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidak aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat, yang pekerjaan mereka merupakan bagian amanah dari Allah. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tetapi juga untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etos kerja yang harus dimiliki seorang muslim diantaranya adalah profesional, tekun, jujur dalam bekerja, amanah, dan kreatif. Kemandirian hidup. Kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
Istilah kemandirian bisa diterapkan pada sebuah lembaga pendidikan. Satu lembaga disebut sebagai lembaga yang mandiri ketika lembaga tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu membuat serta melaksanakan keputusannya tanpa campur tangan pihak lain. Orang yang mandiri adalah yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Kebebasan. Individu mampu memilih gaya hidup yang disukainya dan mengambil keputusan secara bebas. Artinya, individu memiliki kebebasan untuk memilih jalan yang akan dia tempuh. B. Tanggung jawab. Dalam hal ini, individu berani menanggung resiko atas tindakan yang dilakukan serta berusaha menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. C. Memiliki pertimbangan. Individu mempunyai pertimbangan rasional dalam mengevaluasi masalah dan situasi, serta mampu mempertimbangkan dan menilai pendapat. D. Merasa aman ketika berbeda dengan orang lain. Individu merasa aman dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan nilai-nilai kebenaran yang diyakini dan kebenaran umum. E. Kreativitas. Individu mampu menghasilkan gagasan-gagasan baru yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat serta tidak mudah menerima ide dari orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah selama presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.